Episode 72, Patah. Ines melihat layar penasaran siapa yang telah menelepon. Tiba-tiba matanya melotot saat melihat nama yang tertera di layar. Kekasihku. Apa Re sudah punya kekasih? Batin Ines sedih. Harapannya pupus sudah. Sebenarnya dia sungguh merasa senang dengan kehadiran Raymond yang datang pada saat hati Ines terluka. Tapi nyatanya sekarang dia merasa lebih terluka lagi. Patah sudah semua yang dia bayangkan. Hati Ines sekarang seperti mati rasa. Sudah cukup baginya untuk tidak memberikan rasa terhadap sembarangan orang. Ray hanyalah teman masa kecilnya. Ines juga tidak menyalahkan pria itu. Mungkin saja memang Ray sudah memiliki kekasih, mengingat pria itu yang sudah mapan dan tentunya tampan. Hei, Ines, kenapa melamun? Seru Raymond yang sudah datang dengan membawa 2 cup es krim di tangannya. Ines terkejut dan mengusap dadanya ketika mendengar ucapan Raymond. Ray, kamu mengagetkanku saja, ucap Ines. Gadis itu menyerahkan ponsel Raymond yang tadi dibawanya. Tadi ada yang nelpon, ucap Ines. Oh, siapa? Kekasihmu, jawab Ines ketus. Ray melihat panggilan tidak terjawab dan tersenyum saat membacanya. Tunggu sebentar ya Ines, aku mau nelpon balik, ucap Ray menyerahkan es krimnya dan pergi menjauh dari Ines. Gadis itu hanya mengangguk mengiyakan. Ines melihat Ray yang sedang menelepon dengan sesekali tertawa itu. Ternyata aku hanya baper, gumam Ines menatap es krim yang dibawanya. Sepertinya memang Ray hanya menganggapnya teman masa kecil atau adik saja. Ines sungguh merasa bosan. Dia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di taman itu. Sedangkan Troy yang sudah bangun dari tidurnya tiba-tiba merasa sangat marah karena melihat Elvina ada di sampingnya. Pergi kau jalan, berani sekali kamu masuk ke dalam kamarku, teriak Troy menunjuk muka Elvina. Apa katamu barusan? Apa kamu tidak sadar siapa yang membawamu pulang? Troy, lihat aku. Dulu kamu sangat memujaku kan? Tapi kenapa sekarang kamu seperti ini sayang? Ayolah kita kembali seperti dulu saat kita merebut manisnya cinta bersama, ucap Elvina melemah. Dia ingin mengambil hati Troy kembali. Cih, aku tidak pernah mencintaimu. Aku menyesal selama ini telah terperangkap dalam jeratan rayuanmu itu. Cinta? Hahaha, kamu bilang cinta. Dengar Elvina, aku tidak pernah mencintaimu. Aku hanya menikmati tubuhmu saja dan tidak pernah ada rasa cinta di hatiku. Cintaku hanya untuk Ines dan selamanya hanya untuk dia, seru Troy. Elvina mengepalkan kedua tangannya. Sungguh sakit rasanya mendengar pengakuan Troy yang ternyata selama ini hanya menjadikannya dirinya pemuas nafsu. Tapi Troy, cukup. Sekarang keluar dari rumah. Aku tidak sudi lagi bertemu denganmu, dasar jalang. Gara-gara kamu Ines jadi meninggalkan aku. Elvina meraskan rahangnya. Dia sungguh marah kali ini. Jadi kamu menganggapku jalan? Baiklah kalau begitu. Aku minta bayaranku selama ini, Troy. Troy membanting barang-barangnya di atas nakas. Pria itu berjalan mengambil sebuah kunci di pojok kamar dan membantingnya. Elvina yang melihat Troy seperti orang kesetan itu pun merasa takut. Akhirnya wanita itu pun keluar dari dalam kamar Troy dan berlari ketakutan meninggalkan rumah itu. Troy meremas rambutnya frustasi. Sungguh, kali ini emosinya tidak bisa terkontrol. Ines, aku tidak bisa seperti ini terus. Kembalilah sayang, aku mau kamu Ines,
teriak pria itu. Ada seorang laki-llaki dewasa masuk ke dalam kamar. Dia pun merasa prihatin dengan keadaan putranya yang seperti itu. Ada masalah apa, Troy? Tanya pria itu. Daddy? Troy melihat dadinya masuk ke dalam kamar yang sudah seperti kapal pecah. Jadi Troy mendesak kasar melihat kelakuan putranya itu. Sebaiknya kamu pulang ke rumah sekarang. Di sini kamu tidak akan cukup baik untuk menjalani hidup. Lihatlah dirimu sekarang. Begitu memprihatinkan. Dad, semenjak aku mendapatkan Ines kembali, aku sudah bersalah terhadapnya. Troy menunduk, menyesali semua perbuatannya pada Ines. Sebaiknya kamu selesaikan masalahmu sendiri. Jangan menarik Daddy untuk ikut campur dalam urusanmu. Ucap Daddy. Tapi Dad, bagaimana caranya? Troy menatap wajah sang Daddy yang terlihat masih muda dan gagah itu. Ambil hatinya kembali pelan-pelan. Perlihatkan rasa penyesalan terdalammu dan kamu harus berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahanmu lagi. Troy terdiam. Memang benar apa yang Daddy-nya katakan. Seorang wanita memang harus diambil hatinya dulu agar mereka simpati dan mau memaafkan kita. Ines, kamu di sini ternyata. Dari tadi aku nyariin kamu terus. Ucap Raymond karena melihat Ines sedang berada di pinggir kolam buatan. Ya, aku bosan karena dari tadi kamu telepon terus. Ucap Ines cemberut. Iya maaf. Soalnya dia kangen sama aku katanya. Oh ya, tadi aku bilang sama dia kalau aku sudah bertemu denganmu dan dia juga ingin berkenalan sama kamu, Ines. Kamu mau kan? Tanya Raymond. Apaan dia? Mau ngenalin aku sama kekasihnya? Apa dia benar-benar gak ngerti perasaanku? Batin Ines kesal. Mumpung dia juga mau menyusul aku ke desa. Nanti kalau sudah sampai, aku akan mengundangmu makan malam. Mau kan? Tanya Ari menatap wajah cantik Ines. Ines menghela nafas. Jujur, hatinya saat ini sangat panas membara mendengar ocehan pria di depannya ini. Apa dia benar-benar tidak bisa mengerti perasaan Ines? Sudahlah. Rasanya Ines sungguh lelah harus bertarung dengan perasaannya sendiri. Baiklah, Ray. Aku mau. Jawab Ines pasrah. Aku serah kalau kau mau. Kalau begitu sekarang kita nyari makan dulu. Karena sebentar lagi aku harus ke rumah sakit. Ucap Raymond. Ines pasrah mengikuti langkah pria itu. Harapannya sungguh sia-sia belaka. Sakit hati dikhianati kekasih dan sekarang patah hati karena mengetahui pria yang dirasa bisa membuatnya move on malah sudah punya kekasih. Matahari sudah semakin condong ke atas. Setelah makan siang, Raymond mengantarkan Ines pulang ke rumahnya. Terima kasih untuk waktunya ya Ines. Ucap Raymond melambaikan tangannya dan dibalas lambaian tangan oleh Ines. Kemudian mobil Raymond melaju meninggalkan pekarangan rumah. Ada seseorang dari kejauhan melihat pemandangan itu dengan rahang yang mengeras. Rasanya begitu sakit saat melihat wanita yang dicintainya pergi bersama pria lain. Ines, apa ini yang kamu rasakan dulu? Padahal aku hanya melihat jalan bersama, bukan tidur bersama. Tapi rasanya sudah sesakit ini. Lalu bagaimana denganmu, Ines? Apa aku masih pantas mendapatkan cintamu? Batin Troy menahan sesak karena cemburu. Awalnya dia itu ingin pergi ke rumah mantan kekasihnya untuk melakukan pendekatan. Tapi ternyata saat dia baru sampai di seberang jalan, Troy melihat Ines yang keluar dari dalam mobil seorang pria. Sebuket bunga kesukaan Ines yang dibawa Troy jatuh begitu saja. Pria itu kemudian pergi dari rumah itu dengan perasaan hancur. Saat ini yang dipikirkan Troy hanyalah penyesalan, tapi rasa cemburu karena telah melihat Ines bersama pria lain membuatnya seakan ingin menyerah. Pantaskah dia masih mengharapkan Ines kembali? Bersambung.